Terorisme Republik Indonesia diwakili oleh analisis data intelijen Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Koordinator Nasional Duta Damai Dunia Maya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Irfan Nitya Wisnuwardana. Yang kami hormati, Koordinator Duta Damai Dunia Maya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Regional Kalimantan Selatan, Kakak Ratna Linda Wati Eskom Epikom. Yang kami hormati, narasumber Ustadz Marhadi LC MPDI. Yang kami hormati, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong, Bapak Muhammad Husni STHI MPD. Dan yang kami banggakan, seluruh tamu undangan. Acara pembukaan Talkshow Roadshow Keliling Kalimantan Selatan oleh Duta Damai Dunia Maya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong, Kamis 28 April 2022 dengan mengangkat tema melalui momentum Ramadan kita membumikan nilai-nilai perdamaian Pancasila di tengah multikulturalisme dan radikalisme dimulai. Izinkan kami membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Kalam Ilahi. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. 4. Sambutan-sambutan. 5. Penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kalimantan Selatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong dan penandatanganan Memorandum of Agreement dengan Lembaga Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Dan yang terakhir penutup. Memasuki acara pertama, pembukaan. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya, Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Rashidi. Kepada Saudara Ahmad Rashidi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra litukmilul iddata wa litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya
saya ucapkan terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Republik Indonesia yang diwakili oleh Analis Data Intelijen Direktorat Pencegahan BNPT atau Koordinator Nasional Duta Damai Dunia Maya BNPT, Bapak Ivan Widya Wisnuwardana. Dan yang saya hormati Koordinator Duta Damai Dunia Maya BNPT Regional Kalimantan Selatan, Kakak Pratna Lindawati, Eskom MIKOM. Yang saya hormati juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, Bapak Dr. Andes Haji Erwan Mardani MAB. Yang saya hormati juga Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Wibowo MM. Dan yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam PAI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, Bapak Kusni STHI MPD. Dan yang saya hormati juga narasumber kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Marhadi LC MPDI. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada rekan-rekan dan kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir dalam rangka kegiatan roadshow keliling Kalimantan Selatan pada hari ini, Kamis 28 April 2022 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, karena dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama guna meningkatkan kemampuan kecerdasan literasi mahasiswa di lingkungan lembaga pers mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, menciptakan kinerja yang berkualitas dan profesional, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air kita dengan menjaga perdamaian, narasi-narasi anti terorisme dan radikalisme melalui dunia maya, lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Duta Damai yang telah mau bekerja sama dengan kampus kami, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, dan Lembaga Pers Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong. Kami selaku mewakili Lembaga Pers Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong mengucapkan beribu terima kasih kepada para panitia yang telah berjuang dan mencurahkan segenap waktu, tenaga, serta pikiran untuk mensukseskan acara kali ini. Tak lupa juga saya sangat mengapresiasi jika tanpa usaha dan kerjasama yang baik maka acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karenanya, saya selaku Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong sangat bangga dengan apa yang telah dikerjakan oleh panitia. Mungkin baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat memajukan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong dan membangkitkan nama Lembaga Pers Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong kepada Saudara Muhammad Ihya Rifandi, dipersilakan. Baik, sebelumnya mohon izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara roadshow keliling Kalimantan Selatan yang diadakan oleh BNPT bertemakan melalui momentum Ramadan kita bumikan nilai-nilai perdamaian Pancasila di tengah multikulturalisme dan radikalisme. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama terima kasih pada kawan-kawan panitia yang telah membantu mensukseskan acara pada hari ini. Yang saya hormati Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
atau BNPT Republik Indonesia yang kali ini diwakili oleh analis data intelijen Direktorat Pencegahan BNPT, Koordinator Nasional Duta Damai Dunia Maya BNPT yang dihadiri secara daring ya oleh Bapak Irfan Ditya Wisnu Wardana. Selanjutnya yang kami hormati Koordinator Duta Damai Dunia Maya BNPT Regional Kalimantan Selatan, Kakak Ratna Lindawati, Eskom, MIKOM, dan yang kami hormati pendiri Yayasan Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, Dr. Andes Haji Mardani MSD, apa yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, Bapak Dr. Haji Irwan Mardani, MAP, yang dihadiri juga secara daring ya. Selanjutnya yang kami hormati Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, Bapak Dr. Haji Wahyu Wibowo, MM, dan yang saya hormati Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, Bapak Haji Yasir Arafat MT, Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, Bapak Muhammad Husni STHI MPD. Yang saya hormati juga yang berhadir secara daring ya, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Ibu Miranti SRI MPD. Dan yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Mardani LC MPD yang kebetulan juga guru kami waktu di SMK 1 Tanjung. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan ya terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sangat mengapresiasi karena kawan-kawan telah meluangkan waktu, baik kawan-kawan yang berada di dalam ruangan maupun yang di sebelah ruangan yang sudah berani meluangkan waktunya berkumpul keluarga, apalagi udah zamannya waktu-waktu mudik. Nah, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin tamu undangan yang alhamdulillah walaupun cuacanya kurang mendukung ya. Semoga langkah kaki kita semuanya hadir pada hari ini kita niatkan untuk silaturahmi dan semoga bernilai ibadah. Insyaallah. Nah, seperti yang kita ketahui ya kawan-kawan bahwa sasaran daripada terorisme ini adalah orang-orang yang muda ya, apalagi kawan-kawan yang berada di kampus adalah orang-orang yang muda. Nah, jadi bagaimana di dunia maya itu incaran mereka adalah anak-anak generasi muda, dan konten-konten hoax dan ujaran kebencian itu mereka bungkus dalam sebuah meme ya. Biasa kita lihat di Instagram itu bahwa sebenarnya itu adalah ujaran-ujaran kebencian gitu yang mereka bikin secara kayak dibikin meme. Itu kan biasanya banyak anak-anak muda itu suka biasanya di screenshot dan bikin status padahal dia belum tahu apa arti sebenarnya dari itu gitu. Nah, dengan adanya kerjasama ini ya kami selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan ini kerjasama dari Duta Damai dan Lembaga Pers Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, kami sangat mendukung, dan ini juga agar bisa kita bekerja sama ikut mencegah ya atau filter paham radikalisme dan terorisme, baik itu secara pendidikan maupun di luar dari pendidikan. Nah, dengan adanya kerjasama ini ya kita bisa mampu gitu ya secara langsung ikut mencegah paham tadi, yaitu dengan cara membuat konten-konten positif gitu ya, baik itu secara membuat konten itu tadi, baik itu berupa pesan atau membuat video, baik secara daring maupun secara langsung ke masyarakat. Nah, mungkin kami mengharapkan semoga dengan adanya kerjasama ini kita sama-sama untuk membuat konten-konten yang lebih positif, dan kita juga mengajak seluruh masyarakat, apalagi anak-anak muda, untuk mencegah ya, setidaknya kita mencegah. Gitu. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan, dan itu juga harapan kami. Semoga setelah ini dapat berjalan dengan lancar kerjasama kita, dan mungkin ya bukan hanya kawan-kawan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau Lembaga Pers Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong, kami juga mengharapkan semoga Duta Damai ke kampus sebelah ya, kampus tetangga, maksudnya ke kampus Setia gitu, terus masuk juga ke kawan-kawan yang berada di SMA
SMK, MA di Surabaya Balong. Mungkin itu. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan dari Koordinator Duta Damai Regional Kalimantan Selatan kepada Kakak Ratna Lindawati Eskom Exkom. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kalau biasanya kami itu ada juga salam, itu salam Pancasila. Nah, bukannya untuk membedakan, tapi biar jadi satu NKRI seperti itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat pendiri Yayasan Syekh Muhammad Nafis Dr. Andes Haji Mardani MSI, yang terhormat Ketua STIP Syekh Muhammad Nafis Tabalong Dr. Haji Irwan Mardani MAP, Wakil Ketua 1 STIP Syekh Muhammad Nafis Tabalong Dr. Andes Haji Wahyu Wibowo MM, yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam atau disebut biasanya PAI, Muhammad Husni STHE MPD, Ketua Prodi Manajemen yaitu Miranti SEIMPD, yang terhormat sekaligus yang orang yang selalu mendukung kami dalam berkegiatan, yaitu Koordinator Nasional, yang mana dia adalah salah satu penggerak Duta Damai di seluruh Indonesia, yaitu Bang Irfan, biasanya kami sering sebut itu. Dan yang terhormat dan saya banggakan Ketua BEM, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini, dan juga Ketua LPM, terima kasih sambutan hangatnya, dan juga bapak-bapak yang di depan. Dan tak lupa salam kenal abang-abang, kakak-kakak yang dari KNPI, PMII, HMI, OSIS, OKP lain. Terus juga ada dari komunitas. Di sini adalah pertama kali kami berkunjung, dan semoga bukan cuma di sini kita bisa bertemu, tapi silaturahmi di tempat lain. Benar kata Pak Presma tadi. Siapa tahu ke depannya nanti kita bukan cuma di kampus ini, tapi kita juga bisa kunjungan ke KNPI, ke HMI, ke OSIS. Silahkan aja nanti koordinasi. Siapa tahu bisa kita membanggakan Tabalong melalui kegiatan-kegiatan positif kita. Nah, dengan kerjasamanya ini, kami pun berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan yang di depan ini, sungguh luar biasa, yang mana sudah mengapresiasi kegiatan kita sehingga mewujudkannya MOU. Artinya kegiatan kita ini tidak stuck sampai di sini, tapi lanjut untuk ke depannya. Bagaimana nanti kita berkomitmen menggaungkan narasi-narasi perdamaian melalui media sosial maupun langsung ke masyarakat. Dan yang terhormat dan kami banggakan, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir, yang mana nanti Pak Ustadz ini bakalan mengisi sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang kita gaungkan saat ini, yaitu tentang perdamaian, tentang bagaimana kita berkontribusi dengan baik terkait dengan agama, terkait tentang kebangsaan, sehingga kita benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Pak Ustadz. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas semuanya. Salam kenal dari kami Duta Damai, dan terima kasih untuk panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong, yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Wahyu Wibowo MM. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat sore pada rekan-rekan sekalian yang
saya hormati dan banggakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz, Bapak Dr. Haji Irwan Mardani, yang dalam hal ini hadir secara daring. Yang saya hormati perwakilan dari BNPT, Bapak Irfan Ditya Wisnuwardana selaku analis data intelijen Direktorat Pencegahan BNPT, Koordinator Nasional Duta Damai ya dalam dunia maya, yang ulun hormati dan muliakan Kakanda Ustadz Marhadi, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Koordinator Duta Damai Regional Kalimantan Selatan, masih muda, saya lihat tadi di playernya itu saya kira sudah usia-usia berapa gitu, ternyata pas bertemu langsung sangat muda masih ya. Selamat datang Kak Ratna Lindawati Eskom MIKOM di kampus Syekh Muhammad Hafiz. Yang saya hormati Ketua Presidium kami Kabupaten Tabalong yang diwakili oleh Dinda Adam. Yang saya hormati ketua-ketua organisasi kepemudaan turut hadir, KNPI, kemudian HMI, juga ada perkumpulan organisasi pusaka, dan seluruh ketua-ketua kepemudaan yang lainnya, juga yang saya hormati dan banggakan ketua-ketua OSIS yang telah bergabung bersama-sama kita. Dan tak lupa saya sampaikan juga kepada Ketua BEM, Ketua Pers Mahasiswa, dan seluruh hadirin tamu undangan baik yang hadir secara luring maupun melalui ruang daring di dunia maya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini. Kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi dengan tema melalui momentum Ramadan ini kita bumikan nilai-nilai perdamaian Pancasila di tengah multikulturalisme dan radikalisme. Nah, ini temanya cukup berat ini. Dan tema yang pertama kali kita selenggarakan di lingkungan kampus Syekh Muhammad Hafiz ini. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah, serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Syekh Muhammad Hafiz yang pada kesempatan sore hari ini karena sesuatu dan lain hal beliau saat ini sedang ada tugas di luar kota, begitu beliau mengamanahkan kepada kami untuk membawakan sambutan pada kegiatan sore hari ini. Dan yang kedua juga saya sampaikan pesan salam dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Syekh Muhammad Hafiz, yang mana beliau pada saat ini belum bisa berhadir karena ada sedikit gangguan sakit ya beliau ya. Jadi kita doakan kepada beliau mudah-mudahan cepat pulih dan sehat kembali. Namun tanpa mengurangi makna dan substansi kegiatan pada hari ini, saya yang pertama ingin mengucapkan dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya pertama kepada rekan-rekan dari BNPT yang sudah membuka ruang diskusi ya untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan isu-isu terorisme dan radikalisme. Juga yang kedua, saya ingin mengapresiasi kepada rekan kita, Saudari Dianta. Ini satu minggu ini sudah sibuk berkoordinasi menyiapkan kegiatan kita. Alhamdulillah, kita turut berbangga di lingkungan Syekh Muhammad Hafiz ada salah satu mahasiswi kita yang dipercaya untuk menjadi duta damai. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, berkaitan berbicara dengan isu terorisme dan radikalisme, tentu ini nanti akan dibahas secara panjang lebar oleh Bapak Wisnuwardana ya. Saya tidak ingin membahas secara panjang lebar, namun pada kesempatan sore hari ini, yang pasti kita yang berada di lingkungan kampus maupun organisasi kepemudaan yang ada di Tabalong turut serta untuk menjaga
terus turut serta untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan yang utama adalah perdamaian di bumi pertiwi ini ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terorisme dan radikalisme ini sudah terus kita sering dengar, namun secara empiris juga perlu kita perdalam ya melalui kesempatan hari ini, karena bagaimanapun juga isu-isu terorisme maupun radikalisme ini tentunya kita harapkan juga tidak disematkan hanya kepada salah satu agama. Tentu ini merugikan sekali ya, terkhusus kepada agama Islam. Saat ini kalau kita lihat di Barat cukup terjadi resistensi ya terhadap umat Muslim di sana. Kita lihat ada Islamofobia, dan ini tentu kalau kita bicara dalam konteks demokrasi ini kan ada keberagaman, multikulturalisme ini kan kita harus menciptakan satu perdamaian yang komprehensif ya. Nah, jangan sampai juga mbaknya ini bercadar kita persepsikan sebagai anggota gerakan radikal, kan tidak seperti itu kan ya, karena cadar itu merupakan salah satu syariat agama yang memang itu juga salah satu hak dari hak asasi manusia ya. Nah, untuk itu tentu kita berharap dalam kegiatan sore hari ini ada pencerahan dari khususnya Kakanda kita Irfan Ditya Wisnuwardana nanti bisa akan memaparkan secara panjang lebar bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial, kemudian kita tidak terus mudah mempercayai tulisan-tulisan atau isu-isu yang sangat banyak sekali unsur-unsur hoax-nya saat ini ya. Nah, kita tentu juga berharap di negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pihak juga turut serta aktif untuk mencegah potensi-potensi konflik ya, karena saat ini memang tadi sudah disebutkan oleh Ketua BEM, banyak sekali anak muda maupun itu banyak buzzer-buzzer politik itu juga yang memang memproduksi konten-konten yang sejatinya juga sebenarnya tidak betul ya. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda tentu harus berperan aktif dalam memfilter hal-hal tersebut, tulisan-tulisan maupun konten-konten yang beredar itu. Tentu itu menguntungkan hanya salah satu pihak tentu saja ya. Karena bagaimanapun juga situasi politik ini kita harapkan tidak ada terjadi sebuah polarisasi ideologi ya. Karena kita mengacu kepada judul kita membumikan Pancasila ini, kita tentu sangat memahami ya, di situ sudah ada nilai-nilai ketauhidan ya, ketuhanan, ada nilai-nilai keadaban, ada nilai-nilai permusyawaratan. Nah, inilah yang harus kita bumikan secara bersama-sama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermedia sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Irfan Ditya Wisnuwardana. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Baik, kepada yang terhormat pendiri Yayasan Syekh Muhammad Nafis Tabalong, Dr. Andes Haji Mardani MSI yang saat ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong, Dr. Haji Wahyu Wibowo MM. Lalu yang saya hormati juga Ketua STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong, Dr. Haji Erwan Mardani MAP yang saat ini juga sudah hadir secara online. Sekaligus saya hormati juga Ustadz Marhadi LC MPD, serta kawan-kawan kami dari organisasi kepemudaan, organisasi Islam yang sudah hadir di ruangan ini. Sekaligus kepada para tamu undangan yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa juga kepada yang saya banggakan, adik-adik saya di Duta Damai Dunia Maya, BNPT RI di Regional Kalimantan Selatan, serta Koordinator Duta Damai Dunia Maya Regional Kalsel, Kakak Ratna Lindawati Eskom MIKOM. Terima kasih Kak Linda. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, dan berkahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan kemampuan dan kesempatan untuk berkumpul dan bertatap muka dalam
keadaan sehat lahir dan batinnya. Dan sebelumnya kami atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Duta Damai Dunia Maya Regional Kalsel serta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong yang telah mengadakan dan memfasilitasi kegiatan pada hari ini yang sangat bermanfaat bagi generasi muda, khususnya untuk generasi muda di Kalimantan Selatan. Dan saya secara pribadi ingin menyampaikan permohonan maaf karena Kasubdit Kontra Propaganda BNPT, Kolonel Pasukan Dr. Andes Sujatmiko, tidak bisa menghadiri secara langsung kegiatan pada hari ini karena beliau sedang ada kegiatan yang juga sangat penting, yaitu penyusunan buku panduan pencegahan paham radikal terorisme yang nantinya buku panduan ini kami harapkan dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mungkin terkhusus dari STIT, dalam tujuannya untuk bisa memahami dan harapannya juga ikut membantu pemerintah dalam hal pencegahan paham radikal terorisme. Para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kami tegaskan bahwa BNPT ini dalam penanggulangan terorisme berpijak pada pendekatan pentahelix, yakni melibatkan multi pihak seperti pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan media. Nah, kegiatan pada hari ini senafas dengan strategi BNPT untuk melibatkan komunitas, generasi muda, beserta akademisi dalam upaya memerangi ekstremisme dan terorisme dengan upaya membangun narasi perdamaian di kalangan generasi muda, khususnya di kalangan kampus. Dan oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya roadshow keliling Kalimantan Selatan ini yang diinisiasi juga oleh adik-adik saya di Duta Damai Dunia Maya Regional Kalimantan Selatan ini. Para tamu undangan yang berbahagia, mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan gambaran singkat tentang tujuan kebijakan BNPT untuk melibatkan generasi muda dalam upaya kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda ekstremisme, serta radikal terorisme. Sudah kita ketahui juga, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Wakil Ketua, bahwa dewasa ini dunia maya menjadi ruang yang tanpa batas, bahkan hampir tanpa kontrol. Dan tentu saja, banyak hal positif dan edukatif yang dapat kita dapatkan dari dunia maya. Akan tetapi, kita tidak bisa memungkiri juga bahwa banyak konten yang negatif, bernuansa provokatif, hasutan, penanaman kebencian atau hate speech, hingga ajakan kekerasan bahkan terorisme. Dan salah satu bentuk kekhawatiran kita bersama adalah pemanfaatan internet oleh kelompok ekstremisme, kekerasan, dan radikal terorisme ini yang memainkan narasi kebencian, hasutan, kekerasan dalam berbagai bentuk konten yang variatif. Dan inilah saya kira poin penting mengapa kita berkumpul pada hari ini, menyamakan persepsi, gagasan, dan ide dalam kegiatan kali ini untuk kita bisa bersama-sama berbagi kepekaan, kepedulian, kewaspadaan kepada generasi muda tentang bahaya pemanfaatan internet khususnya oleh kelompok ekstremisme ini. Dan mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa strategi kontra narasi ataupun narasi alternatif ini harus jalan dengan kemampuan kelompok ekstremisme dan terorisme dalam memanfaatkan jaringan internet sebagai alat mempromosikan, mengkampanyekan paham kekerasan. Mereka ini menyiapkan berbagai konten di dunia maya yang kreatif, inovatif, dan masif, yang mampu menarik minat orang dewasa, remaja, bahkan anak usia dini, yang sudah kita lihat bahwa ada anak di umur 10 tahun yang bisa mengucapkan bahwa mati bunuh diri itu tidak sakit sama sekali. Dan dalam konteks ini juga saya ingin mengatakan bahwa melawan propaganda radikalisme dan terorisme di dunia maya itu membutuhkan kalangan generasi muda yang cerdas teknologi, visioner, kreatif, dan inovatif, serta cerdas dalam membuat konten di dunia maya. Dan disinilah mungkin BNPT membentuk Duta Damai Dunia Maya sebagai komunitas yang nantinya dapat memberikan kontra narasi dan narasi alternatif yang harus lebih kreatif dan inovatif untuk bisa mempengaruhi generasi muda lainnya. Dan saya juga berharap dengan adanya MOU ini, kami BNPT melalui perpanjangan tangan kami di sana, Duta Damai Dunia Maya Kalimantan Selatan, bisa bekerja sama dengan STIT khususnya dalam hal
membantu rekan-rekan kita juga untuk bisa memahami, mengerti, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam membuat konten-konten yang bisa untuk melawan penyebaran konten radikalisme di dunia maya. Para peserta dan undangan yang kami banggakan juga, melalui kegiatan ini juga saya berharap generasi muda secara umum dapat memanfaatkan pengetahuan, teknik, dan strategi yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber, mungkin juga dari Duta Damai Dunia Maya yang ada di sana, yang bisa diimplementasikan dalam bentuk kerja dan karya nyata berupa konten-konten perdamaian. Dan saya juga berharap bahwa penandatanganan MOU ini merupakan langkah awal kita dalam membangun hubungan strategis antara BNPT, dalam hal ini melalui Duta Damai Dunia Maya Kalimantan Selatan, serta STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong untuk dapat lebih menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebangsaan, dan rasa cinta kita terhadap Pancasila, serta NKRI kepada generasi muda, khususnya penerus-penerus bangsa yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan mungkin demikian saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin di sana sudah hampir buka ya. Saya juga tidak mau lama-lama untuk memberikan sambutan. Sekaligus menutup sambutan saya pada sore ini, dengan ini saya nyatakan bahwa kegiatan MOU ini dapat dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kalimantan Selatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong, dan penandatanganan Memorandum of Agreement dengan Lembaga Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong kepada Bapak Dr. Haji Wahyu Wibowo MM, Kakak Kralin, dan Saudara Hasan, dipersilahkan untuk maju ke depan. Aku tepuk tangan seorang. Selanjutnya, penyerahan sertifikat penghargaan atas partisipasi dan kerjasama dalam Taksyaw Roadshow keliling Kalimantan Selatan bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong, dan Lembaga Pers Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
Ini Hasan. Hasan standby ya? Demikian acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan baik dalam acara maupun penyampaian kami. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu talk show bersama Koordinator Duta Damai Dunia Maya Regional Kalimantan Selatan BNPT yaitu Kakak Ratna Lindawati Eskom Emikom yang akan dipandu oleh Saudara Bahrul Ilmi. Kepada Saudara Bahrul Ilmi dipersilakan untuk memandu acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati perwakilan dari BNPT atau Koordinator Nasional Duta Damai Dunia Maya BNPT Bapak Irfan Ditya Wisnuwardana. Yang saya hormati Koordinator Duta Damai Dunia Maya Pak Ratna Lindawati Eskom Emikom. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong Bapak Dr. Haji Erwan Mardani MHP. Yang saya hormati juga Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong Bapak Dr. Haji Wahyu Wibowo MM, seluruh pengelola dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong, dan yang saya hormati juga perwakilan dari Duta Damai Kalimantan Selatan. Terus juga teman-teman semua, baik yang mewakili organisasi kepemudaan ataupun mewakili komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Tabalong. Baik, perkenalkan nama saya Bahrul Ilmi, saya selaku moderator di acara talk show pada hari ini. Dan di sebelah kiri saya ada dua orang narasumber yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama ada Kak Ratna Lindawati, Eskom Emikom, selaku Ketua Duta Damai Kalimantan Selatan, dan ada Ustadz Marhadi, LCMPDI. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang damai atau nilai-nilai perdamaian. Dan saya teringat di dalam Al-Quran dijelaskan ada suatu surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata perbedaan itu memang diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan berbeda-beda bangsa, suku, maupun latar belakang sosial lainnya. Maka tugas kita sebagai manusia, kita harus merajut warna perbedaan itu menjadi tenun persatuan. Karena tenun persatuan itu bisa kita usahakan dan perdamaian itu bisa kita ikhtiarkan. Apalagi sebagai generasi muda saat ini, kita harus bukan hanya sekedar menjadi generasi yang aktif, kreatif ataupun inovatif, tapi kita juga harus jadi generasi muda yang bijak, terutama bermedia sosial. Karena sekali lagi, paham-paham radikalisme, terorisme itu dapat mengoyak tenun persatuan atau tenun perdamaian itu sendiri. Baik, tanpa panjang lebar, langsung saja kita dengarkan pemateri kita yang pertama, yaitu Kak Ratna Lindawati Eskom Emikom, selaku Ketua Duta Damai Kalimantan Selatan. Jadi kita akan mengetahui nih, apa itu Duta Damai dan program-program dari Duta Damai itu sendiri. Untuk Kak Ratna, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Bisa aja napas dulu karena kan tadi kita agak lumayan tegang ya. Sekarang kita santai aja, diskusi, saling kenal, dan nanti apalagi kita disejukkan oleh Ustadz kita nanti. Di sini karena dikasih waktu oleh panitia 8 menit katanya. Jadi rencananya tadi mau kasih video tentang Duta Damai. Tapi mungkin nanti kalian bisa aja lihat di YouTube
Terus saja Duta Damai nanti bakal muncul deretan kegiatan kita dan apa saja yang kita lakukan. Cuman lebih singkat saja, Duta Damai ini memang bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Benar kata Pak Ervan tadi, kita perpanjangan tangan. Biasanya orang bilang tuh duta ya, seperti kayak duta sasirangan, duta pariwisata misalkan Pak. Kalau yang saat ini, duta kita ini lebih kepada organisatoris, yang mana ada koordinator, ada sekretaris, ada bendahara, ada pun divisinya. Karena kita bergerak di bidang media sosial, khususnya bagaimana nanti kita bijak bermedia sosial, bisa berkontribusi terkait radikalisme dan terorisme. Jadi ada 3 bidang. Nggak kelihatan tadi kira-kira berdiri kan ya Ulun nih di belakang. Izin Pak Ustadz. Izin berdiri ya, mohon maaf. Jadi Duta Damai ini punya 3 bidang. Selain koordinator tadi saya sendiri, ada sekretaris, ada bendahara, ada pun divisinya itu tentang IT, blogger sama DKP. Nah, ada juga yang nanya, bisakah kalau tidak ada bidang itu ikut Duta Damai? Ya tentu bisa. Apalagi kan niatnya ingin berkontribusi terkait bijak bermedia sosial, bagaimana nanti kita berkontribusi bersama-sama, berrelasi dengan BNPT langsung. Di sini kegiatan kita sama, kita sejak dari 2017 sampai sekarang, kita selalu berkunjung-kunjung, salah satunya ke kampus, ke sekolah, bahkan juga kita kerjasama dengan stakeholder, kerjasama dengan Intel, karena kita berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Tentu penyampaian tentang bijak bermedia sosial, bagaimana pencegahannya, itu hal utama yang kita lakukan. Nah, kalau di Kalimantan Selatan ini, bentuk organisasi seperti kita, apalagi terkait radikalisme itu hanya ada Duta Damai. Terus bagaimana sih, adakah waktu untuk jadi kepengurusan atau misalkan berapa tahun sih kalau di tempat kita? Selama yang semua itu ingin berkontribusi, silahkan. Bahkan nih, misalkan kayak Ulun kan, dulu 2017 Ulun ini semester 7. Ulun baru masuk karena baru dibuka penerimaan Duta Damai, sampai sekarang, sampai Ulun pun bekerja, dan sampai kuliah juga, tetap stay di sini. Ada juga teman kita, Duta Damai kan ada di 14 provinsi. Nah, nanti bakalan tambah di Papua, dan juga di kabupaten lain. Itu ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak, tetap stay di sini. Karena organisasi kita ini tuh multi, semua bisa asal ingin berkontribusi. Nah, kemarin 2020, oke, diingatkan jam. 2020 kita pun berteman dengan usia dari 17 sampai 35. Hal yang kita lakukan adalah bagaimana mendidik para pemuda, maksudnya seumuran kita, sama-sama berkontribusi. Dan MOU ini adalah salah satu komitmen kita agar bukan cuma 1 kali seminar udah kelar. Harapan kami itu tidak seperti itu. Makanya kita pernah juga kerjasama dengan sekolah. Mungkin ada siswa-siswi di sini kan yang OSIS, kita MOU dengan sekolah SMK, dia magang di tempat kita. Sekitar 114 peserta siswa-siswi magang di tempat kita, jadi mereka nggak magang di luar, magangnya di tempat kita, berkaitan dengan 3 bidang tadi. Bidang DKV, blogger, sama IT selama 2 bulan. Jadi sertifikatnya tuh langsung ditandatangani oleh BNPT dan juga dengan Duta Damai Kalsel. Artinya kan di sini kita punya track record yang jelas bagaimana nanti kita berkontribusi. 1, sebelum berakhir, kira-kira teman-teman pernah nggak dengar teroris ada di Kalimantan Selatan? Kalau pernah, angkat tangan minta tolong. Nah, teman-teman, tanggal 1 Juni 2020, teroris terjadi di Dahak, itu jelas, dan korbannya 1 dari pihak kepolisian, dan itu di Barabai. Jadi bukan sekedar isu orang Jakarta, orang luar, atau misalkan orang luar negeri, tapi di Kalsel ada. Dan di tahun 2021 Desember di Banjarmasin Timur ada penangkapan dari Densus 88 bahwa terduga teroris dan usianya bisa meninggal sekitar 24 tahun. Mungkin teman-teman kayak kita semua ini kan ada yang umur 21, 22, ada yang 18.
Jadi kita ini ibarat itu rentan untuk terpapar radikal lah. Karena mungkin di Kalsel ini untuk golongan tentang radikalisme dan terorisme masih awam, masih kayak adem ayem kayak gitu. Karena sempat tesis saya terkait tentang teroris sampai bertanya pernah dengar teroris di Kalsel atau pernah melihat ada terduga atau terindikasi, nggak pernah, padahal ada gitu. Makanya kita selalu gencar kemana-mana untuk menyampaikan kampanye-kampanye agama. Mungkin itu saja sambil sesak napas ini. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan atau nanti kita diskusi atau Bu Hanfian mau tukeran telepon untuk kita koordinasi ke depannya, ayo silahkan nanti. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ratna yang telah menyampaikan materinya. Saya menangkap poin kecil, Kak. Artinya sebagai generasi muda kita harus punya kontribusi. Jangan sampai kita mikirkan bahwa kita akan menjadi pemimpin di masa depan, tapi kontribusinya harus dari sekarang. Itu poin yang saya tangkap dari Kak Ratna tadi. Selanjutnya kita langsung ke pemateri kedua, yaitu Ustadz Marhadi LCMPDI. Untuk Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya hormati seluruh para pimpinan yang ada di daring dan yang ada di tempat, termasuk Adinda Duta Damai Ratna ya, dan seluruh yang hadir, semoga saat kita puasa yang sudah mulai iftar ini mulai terbuka tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mendamaikan dunia. Amin. Ya, karena kondisi sudah agak lelah, tapi perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian semangat orang beriman itu juga ada di bulan Ramadan. Baik, perdamaian ini memang perdamaian Pancasila dengan perdamaian dalam Islam itu sama. Karena agama Islam itu Islam orangnya disebut Muslim. Muslim itu siapa? Man salimal muslimun min lisani wa yadi. Di antara karakter orang beriman adalah dia selamat lidahnya, tangannya dari membuat orang lain sakit hati. Itu ajaran kita. Jadi sangat erat kaitannya antara ajaran Islam yang moderat dengan Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada yang bertentangan. Asal kita memahami ajaran Islam itu dengan benar, dengan moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, dan kita punya guru-guru yang rahmatan lil alamin, punya guru-guru yang tidak menyalahkan. Dalam ajaran Islam juga sebenarnya banyak pro kontra tentang syariat, tentang fikih. Contohnya saja antara zakat dengan beras dan zakat dengan dinilai uang. Itu saja kalau kita tidak menyikapinya dengan bahwa itu hanya perbedaan biasa yang tidak boleh terjadi saling menyalahkan, maka damailah antara yang mau berzakat dengan beras dan yang mau berzakat dinilai dengan uang. Itu kalau tidak dipahamkan dengan baik, pasti saling salah menyalahkan, dan ini terjadi di masyarakat. Itu contoh kecil. Untuk perdamaian ini karena saya pernah di Mesir, alhamdulillah. Jadi Mesir itu terbuka, sangat terbuka dengan
ras, dengan suku, dengan agama. Bahkan ketika saya di sana itu tidak ada perbedaan, tidak ada percekcokan antara agama. Contoh besarnya adalah piramid dan Sphinx. Piramid dan Sphinx itu adalah dua peninggalan Firaun. Tapi kenapa sampai sekarang masih awet, masih utuh, masih dipelihara oleh negara Mesir? Padahal setelah ditaklukkan Mesir itu oleh Amr bin Aus, dibawa Islam ke sana, seharusnya peninggalan yang berbau atau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu dihancur. Tapi indahnya pemahaman Muslim waktu itu, oh ini adalah budaya, ini adalah perlu dilestarikan. Nah, maka inilah yang kita inginkan, seorang Muslim yang punya pandangan tentang agama teman kita, budaya lain, itu adalah pandangan yang membuat rahmat bagi orang lain, bagi yang lain. Yang pertama. Yang kedua, kita ingat bahwa Islam masuk ke Indonesia ini dengan akhlak mulia, dengan karakter yang baik. Sehingga waktu itu para pedagang, yang berdagang ini bukan hanya pedagang, tapi mereka punya ilmu. Mereka dengan santun, dengan jujur, dengan barang-barang dijual dengan murah tanpa kayak sekarang menimbun. Akhirnya terpesonalah orang-orang pribumi saat itu. Nah, akhirnya ada yang menikah, ada yang menjadikannya guru, ada yang menjadikannya contoh, karena mereka membawa sifat-sifat tidak menyalahkan itu yang luar biasa. Sekarang dalam kita beragama sesama Muslim saja sudah mulai pecah. Ini kenapa saya bicara itu, karena ini kampus Islam, jadi agar antar perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu biasa-biasa saja. Jangan kadang-kadang melihat temannya celananya di atas mata kaki atau di bawah mata kaki, oh itulah yang temanku. Oh ini yang ada bijanggot, ini lain temanku. Yang ada pakai sorban ini bukan teman. Atau sebaliknya, saling menduga-duga, yang itu sebenarnya parsial. Itu bagian yang sebenarnya tidak boleh terlalu ditonjolkan. Kita yang penting simbol-simbol itu nggak terlalu penting, yang jelas isi kita itu mau. Saya di Mesir itu lihat ada jadi imam pakai celana jet, nggak pakai peci, tapi suaranya mantap, bacaannya luar biasa. Nah inilah, jadi kita ingin bahwa kita ini dimanapun berada bisa berdamai, membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi membawa rahmat. Maka dalam ajaran Islam, ketika Rasul berada di Madinah atau disebut mujtama' madani, masyarakat madani, itu berdampingan. Ada apa? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, tapi semuanya itu damai. Bahkan kata Rasul, siapa yang menyakiti orang zimmi itu apa? Yang bukan Muslim tapi dia patuh, dia baik, maka siapa yang menyakiti zimmi, maka dia seperti menyakiti satu orang Muslim. Nah, ini luar biasa. Jadi kita sesama Muslim, saya melihat di Facebook, di YouTube itu juga dibenturkan sama ulama. Dipotong, dipotong bagian-bagian tertentu, lalu disebarkan, di-share. Oh ternyata tanggapan yang ini menyalahkan, yang ini membantu, menolong. Masing-masing akhirnya komen-komennya tidak baik sama sekali, karena termakan berita berita palsu. Nah, ini yang banyak, sedih melihatnya. Ya, selamat datang. Jadi
bahkan di zaman Rasul SAW kalau kita melihat bahwa memang hadisul ifki, peristiwa bohong itu pernah terjadi ketika orang munafik mengatakan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan Sofwan. Waktu itu Siti Aisyah mencari kalung yang hilang. Oh, ini kata munafik kesempatan besar untuk membuat berita hoax. Tapi Rasul bagaimana menyikapinya? Rasul tidak langsung mengatakan istri beliau salah, tapi tetap tenang, bahkan cuma tidak bicara aja, tapi tetap tenang, menunggu kabar dari Allah siapa yang benar. Tapi ternyata Allah menguji lagi, wahyu untuk mengklarifikasinya belum turun juga. Rasul tetap tenang, tetap damai. Nah, tidak bermain hakim sendiri. Akhirnya sampai turun wahyu sehingga munafik itu kalah. Nah, ini yang kita inginkan. Jangan kita melihat sesuatu yang postingan yang agak membuat kita membakar langsung kita makan. Jangan. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi damai ini memang sesama agama, sesama Muslim juga harus damai. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak, biasa saja. Jangan berkelahi. Damai kita, sesama ormas Islam damai. Kemudian sesama di luar beda agama juga harus damai. Kenapa damai? Dalam ajaran Islam, ketika tetangga kita itu beda agama dengan kita, bolehkah kita menyakitinya? Tidak boleh. Bahkan kalau ada keluarganya meninggal, boleh kita melayat, boleh membawakan gula, boleh membawakan beras. Itu hablum minas. Tapi dalam segi ibadah, lakum dinukum, tapi dari segi sosial kita boleh datang, boleh menjenguk, boleh melayat, apalagi itu hak tetangga. Nah, ini luar biasanya ajaran Islam. Bahkan dalam Al-Quran, beda agama dengan orang tua pun harus baik di dunia. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap baik. Bahkan ayah ibunya kalau melarat anaknya yang muslim, sementara ibu ayahnya misalnya beda agama, ketika melarat hidupnya, maka wajib anak menolong, memberi nafkah. Ini ajaran agama kita. Jadi pesannya perdamaian Pancasila itu kalau kita hayati pertama ketuhanan yang Maha Esa. Semua yang hidup di Indonesia harus beragama. Dan semua agama mengajarkan semua orang harus disayang. Semua orang harus dihargai. Semua orang harus dihormati. Itu sama semuanya. Nanti bedanya hanya dari segi hablum minallah. Sementara hablum minannas tidak boleh membunuh, semua agama sepakat. Tidak boleh berzina, semua agama itu mengajarkan seperti itu. Nah, jadi untuk hablum minannas memang kita harus menebar kedamaian. Mungkin dengan kedamaian inilah, oh inikah sosoknya siapa nih? Bahrul. Orangnya akhlaknya baik, tidak membeda-bedakan ras, tidak membedakan suku. Kami itu waktu di Mesir, di Al-Azhar itu, di asrama itu dari Pakistan ada, dari Rusia ada, dari Cina ada. Masing-masing punya kultur, punya budaya yang berbeda. Ternyata inikah gambaran Muslim di Indonesia, di mana di dunia. Yang pakai peci hitam, belum ada peci hitam. Itu Indonesia, tapi pakaian Mesir, kalau Al-Azhar pakai topinya merah. Itu biasa saja, tidak jadi masalah. Orang Rusia itu tidak pernah pakai peci sholat, tapi dia hafal Quran. Luar biasa. Main bola juga, di asrama kami juga ada fitness. Waktu di Indonesia saya tidak pernah ikut ini fitness, tapi di sana disediakan luar biasa. Kemudian ada tempat olahraga. Nah, Masya Allah. Jadi perdamaian antara kita sesama Muslim juga tadi, Muhammadiyah, NU, apalagi Persis,
dan lain-lain tetap damai, saling menghargai. Yang sholat 11 rakaat dengan yang 23 rakaat jangan berkelahi. Coba ketika perkelahian dilakukan gara-gara beda rakaat sholat tarawih, maka terjadi adalah permusuhan. Itu lebih fatal dosanya, dan itu dosa, benar-benar dosa. Sama ketika tawaf di Baitullah, ingin mencium Hajar Aswad sebelum COVID dulu. Dia mencium Hajar Aswad, demi mencium Hajar Aswad yang sunnah, dia memukul orang samping-nyamping, ditarik orang sampai berdarah. Apakah mencium Hajar Aswad baik? Tidak baik, karena demi yang sunnah, tapi memukul, menyikut. Jaka antri sabar, nggak apa-apa. Tapi ini hak orang lain diambil demi melakukan yang sunnah. Nah inilah diantaranya mungkin. Jadi kita ini kata Rasul ummatan wasata, umat yang moderat. Jadi dalam sisi sosial kita bebas dari berteman dengan siapa, dan jangan sampai ada memahami bahwa pemerintah itu tagut dianggap halal darahnya. Ini jangan lagi kembali ke sejarah dulu, pernah terjadi dulu waktu terjadi tahkim. Kalau belajar ilmu kalam, ada tahkim waktu itu yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Lalu Muawiyah memerangi dalam perang Siffin. Setelah Muawiyah mau kalah, dia melakukan tahkim melalui apa? Abu Musa al-Asy'ari, utusan dari Sayyidina Ali, dan Amr bin As dari Mu'ah. Akhirnya terjadilah tahkim, keputusan bahwa Sayyidina Ali rela mundur dan Muawiyah naik. Ketika ini penyikapan masyarakat berbeda. Ada yang mendukung Ali, ada yang mendukung Muawiyah, ada yang keluar dari keduanya. Akhirnya muncullah pernyataan Sayyidina Ali halal darahnya dibunuh. Kemudian kelompok Sayyidina Ali mengatakan Muawiyah halal darahnya dibunuh. Akhirnya perang saudara. Nah inilah karena pemahaman yang keliru. Jadi mudah-mudahan dengan adanya memahami bahwa Islam itu damai, Muslim itu harus dimanapun menyejukkan, dimanapun dia berada menyejukkan, dimanapun. Dan karena prinsip kita orang beriman adalah jangan sampai hablum minallah baik, hablum minanas tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Bukankah pernah zaman Rasul SAW ada yang mengurung kucing sampai mati? Kata sahabat yang lain, ini yang mengurung kucing sampai mati ini di mana di akhirat? Rasul menjawab, Dina, itu baru menzalim kucing. Apalagi menzalim manusia. Nah inilah ajaran-ajaran Islam yang memang menyuruh kita untuk damai. Damai itu indah, dan damai itu coba di rumah aja kalau kita menyikapi sesuatu damai, nanti akan terjadi kesan yang luar biasa, kesan yang dalam. Tapi kalau kita saling menghujat, itu pasti sudah nuansanya lain, pasti mau menang masing-masing. Kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan atau pertakunan atau kita diskusikan, masih ada waktu kah? Masih ada sebentar. Ya baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Marhadi yang telah menyampaikan materinya. Jadi Ustaz, ternyata hoax itu telah ada di zaman Rasul. Itu luar biasa ya. Jadi kita dapat riset nih dari Rasul bagaimana menangkal hoax itu. Jadi tenang dulu, karena pertahanan terbaik kita itu adalah cara kita atau kecerdasan kita dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Jadi ini waktunya sudah hampir buka puasa, mungkin kita zikir dulu, doa, baru kita buka nanti sambil buka puasa sesi pertanyaan. Jadi untuk Ustaz Marhadi bisa pimpinkan zikir dan doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar.
بك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita berdoa karena ini waktu yang mustajab. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wa shaykhina wa 'allimina wa ahlina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua ya Allah sebagaimana menyayangi kami waktu kecil. Ya Allah ampunilah dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, dosa teman-teman kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang muslim yang memahami Islam secara sempurna. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang membawa rahmat bagi alam semesta. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami orang-orang yang mengisi dunia maya dengan hal-hal yang positif. Ya Allah jadikanlah, berilah kami ilham, ide cemerlang untuk membuat konten-konten yang positif yang membawa kebaikan bagi manusia, membawa kebaikan bagi banua kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah itu merupakan ibadah kami kepadamu ya Allah, karena Engkau menilai ibadah bukan saja di masjid, bukan saja membaca Al-Quran, tapi ibadah juga adalah ketika kita menyebar kata-kata positif, narasi-narasi yang membangun kebaikan-kebaikan, dan menyikapi setiap berita dengan sikap yang baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua hablum minallah denganmu baik,
hablum minan nas juga baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami model bagi yang lain ya Allah. Jadikanlah kami uswatun hasanah bagi yang lain ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami figur-figur yang menjadi kebanggaan dan menjadi kedamaian orang lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah negara kami dari terorisme. Ya Allah, lindungilah negara kami dari berbagai ancaman-ancaman yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa ya Allah. Ya Allah ya Rahman, lindungilah NKRI dari berbagai macam yang ingin menghancurkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi nanti sambil buka puasa kita bisa buka satu pertanyaan saja. Nanti sambil makan, sambil bicara atau kita tanya ke Ustadz ataupun Kak Ratna. Nah, jadi pemberitahuan bagi peserta boleh aja mau mengambil air teh tambahan ataupun es ada di depan. Baik, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan, cukup satu penanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan, sebut nama dan perwakilannya dari mana. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarjat dari perwakilan Perkumpulan Pusaka, yaitu lebih tepatnya di Ekoliterasi Camp. Sudah dipaparkan tadi dengan panjang lebar substansi daripada acara ini, yaitu perdamaian gitu ya. Nah, dari semua yang saya dengar tadi, saya belum mendengar akar masalah daripada radikalisme ini sendiri, yaitu yang ingin saya tanyakan, apa penyebab dari radikal ini sehingga bisa seseorang itu terpapar radikalisme seperti itu. Jadi saya masih bertanya-tanya karena belum padat, belum konkret informasi yang saya dapatkan apa penyebab daripada seseorang itu bisa terpapar radikalisme. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa tepuk tangan untuk Kak Sudrajat. Jadi tadi Kak Sudrajat tadi berasal dari Perkumpulan Pusaka, yaitu Ekoliterasi Camp. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang itu bisa terpapar radikalisme? Apa sih akarnya sehingga seseorang bisa terpengaruh paham-paham tersebut? Bisa dijawab? Izin menjawab. Ini jawaban dari apa yang kami dapatkan di ruang lingkup kami Duta Damai atau BNPT. Nah, kalau dari segi agama nanti bakalnya Pak Ustadz kayak gitu. Nah, kenapa jadi sampai orang itu bisa terpapar radikal? Salah satunya karena kurangnya pemahaman tentang agama. Mungkin paling pertama kalau menurut Pak Ustadz dan juga dari pemaparan BNPT, karena kita terlalu mudah untuk menggunakan media sosial. Jadi sekarang teroris itu tuh dulu teroris kan ngebomnya misalkan di Bali nih, rumah yang besar, atau di tempat yang ubes, duta besar. Sekarang terorisme itu tidak berbentuk seperti itu lagi, jarang berbentuk seperti sama kata Pak Ustadz kafir-kafirkan, maksudnya caranya itu kayak seakan-akan ada kan kita kasus tiba-tiba saat kita ceramah ada ustadz ceramah lalu langsung menyodorkan pisau. Nah, salah satu bentuk radikalisme itu ciri-cirinya seperti itu. Yang secara modern. Yang kedua, adanya narasi-narasi di media sosial yang secara halus tersirat tapi dampaknya lumayan besar. Contoh yang kemarin bekas terjadinya tanggal 1 Juni 2020 yang terjadinya terorisme, dan jelas itu ada bendera radikalnya, bendera ISIS biasa yang kita lihat di film misalkan. Itu ada di Barabai, dan ternyata setelah kejadian itu ada lagi track recordnya, karena setelah kejadian itu kan kita rapat sama gubernur, Polda, Polri, BNPT, Duta Damai, dan Bupati dari Barabai, membahas bagaimana
jaringan ini bisa muncul, kok bisa di hulu sungai kayak gitu kasarnya, kok bisa di pedalaman yang orang tuanya itu cuma menghuni kayak gitu. Ternyata memang salah satunya itu karena media sosial. Mereka berlatih di YouTube, di Facebook, sehingga terpaparnya radikal itu melalui konten-kontennya jelas konten-konten negatif, konten-konten yang seakan-akan memojokkan pemerintah. Seakan-akan memojokkan pemerintah, halal darah pemerintah untuk dibunuh. Narasi-narasi itu membentuk anak-anak muda yang lagi galau. Apalagi misalkan umur yang rentan. Kalau kalian lihat mungkin di media sosial ada yang kebanyakan dari 80% dari si teroris itu berumur sekitar 19 sampai 20 tahun. Dan kebanyakan umur 19 tahun. Ada pun status juga yang masih siswa-siswi jadi teroris. Nah, artinya di sini pertama karena kurang pemahaman tentang agama, yang kedua terlalu bebasnya media sosial sehingga tidak bisa memfilter. Dan akhirnya ada. Dan jangan salah loh ya, di Banjarmasin. Dia mungkin kalian ingat ada berita di 2021. Mahasiswa ulang terduga teroris, terduga radikal. Pernah mendengar di berita? Ternyata kenapa jadi diduga radikal? Karena dia bikin tweet di Twitter. Lebih kepada arahnya menjelaskan tentang ketidaksukanya tentang budaya. Ada narasi-narasi dia menolak, tapi bahasanya lumayan berbahaya. Dan akhirnya terindikasi radikal. Kemudian diselidikilah, kok bisa kayak gitu. Dan ternyata tahu kadang bahayanya. Dia bikin 103 tahun yang lalu. Parahnya viralnya 2021. Saking bahayanya media sosial. Nah dari situ kita pun bisa mendekati nih, misalkan contoh ada satu, mungkin kalian bisa juga cari di media sosial, ada guru, mohon maaf, guru kayak agama kayak gitu di Play Hari. Mungkin kalian bisa juga cari nanti ya di Google, ada terindikasi membuat status di Facebook tentang ketidaksukaan terhadap pemerintah dan sistem. Sebenarnya tidak jadi masalah kalau ketidaksukaan tidak jadi masalah. Asal satu, jaga perdamaian, jaga bahasa, jaga narasi. Ya tetap kita, misalkan kita tidak suka, ya kita lihat dulu di mana kita tidak sukanya, bagaimana kita mau filternya, bagaimana kita menyampaikan, sehingga kita tidak terindikasi bahwa kita itu teroris atau radikalisme. Nah seperti itu kira-kira Pak Ustadz. Mungkin itu sebenarnya ini momen-momen yang senang banget kalau bagi kami Duta Damai. Biasanya kami kan perlu waktu 3 jam untuk berdiskusi atau 1 jam khusus untuk Duta Damai membahas tentang radikalisme, bijak bermedia sosial yang lebih ke arah bagaimana cara kita. Namun karena kita di sini lebih ke arah bagaimana perdamaian terhadap nilai-nilai Pancasila yang dibubuhi oleh Pak Ustadz, jadi lebih ke arah agama. Bagaimana kita melindungi agama kita dari hal-hal yang memojokkan agama kita sendiri. Karena kita tidak menutup mata bahwa banyak orang bilang teroris itu A, teroris itu B. Dan itu kadang menyinggung perasaan kita. Tapi berkat adanya kita kerjasama seperti ini, biar kita sama-sama membawakan tentang hal-hal yang baik, kita tidak bakalan mempermalukan diri sendiri ataupun universitas ataupun sekolah kita. Karena jari kita yang berbahaya ini. Karena ada satu titik hitam, semuanya bakalan bisa buyar. Itu mungkin itu saja. Terima kasih, Ustaz. Baik, tambahan dikit tentang bol maghrib. Jadi memang salah satu yang membuat radikal itu adalah pemahaman yang keliru tentang apapun. Misalnya kalau dalam Islam pemahaman yang ingin menentang pemerintah karena dikatakan pemerintah tidak menjalankan syariat Islam. Nah, akhirnya karena dia hanya mendengar dari satu doktrin, satu guru yang komunitasnya itu, sehingga dia tidak bisa menimbang dari guru lain.
Nah ini salah satu penyebab kalau saya lihat itu salah satunya adalah tidak mau terbuka. Dia kajiannya apa namanya eksklusif, tertutup. Nah dan pengajian seperti itu biasanya gurunya itu aja. Beda dengan orang yang kuliah banyak dosen, banyak mendengar, sehingga dia bisa melihat oh dosen ini menjelaskan. Tapi biasanya itu pasti gurunya itu aja. Dan biasanya yang banyak radikal itu tidak pernah belajar agama dasar, lalu setelah lulus SMA tahu Islam, tapi tahu yang Islam dari guru itu, guru yang ekstrim. Nah akhirnya dia jadi seperti itu. Tapi kalau dia punya dasar, kemudian diajarkan Islam itu secara menyeluruh dari berbagai guru, insya Allah dia akan bisa membalik. Itu yang banyak. Makanya yang ketika hijrah, spesialnya hijrah nih. Tapi ketika melihat yang bukan komunitasnya, oh ini salah, dia neraka. Ini terjadi. Jadi kita untuk menangkalnya itu kita harus banyak membuka wawasan tentang keislaman, bagaimana Islam yang indah, bagaimana ajaran Rasul yang komprehensif itu, nah yang hafal. Jangan sedikit-sedikit. Makanya guru itu semakin banyak semakin baik. Ya, ini itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, artinya tadi seseorang bisa terpapar radikalisme karena kurangnya wawasan agama. Nah, dengan berakhirnya sesi pertanyaan tadi berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh narasumber tadi dapat membuat kita semangat lagi menjadi relawan-relawan perdamaian di lingkungan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri khususnya dan teman-teman semua yang berhadir di sini. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya saya banyak salah, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.